السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصرف الشهور ومقدر المقدور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة وسوقا يتزود منه العباد، فما سعادة من أحسن اختيار الزاد، وشقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم المعاد. أحمد ربي على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كل حياته جهاد وعمل، فما زال يعبد ربه حتى حضره الأجل، وعلى آله وأصحابه الذين كل دهرهم رمضان، فما كان يزيد من دخوله يزيد من اجتهادهم، وما كان خروجه ينقص منه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Khatib senantiasa berwasiat khususnya kepada dirinya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dari ahli kitab dan kepada kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Dan karena takwa pula adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat nan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan agar bertakwa pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah melalui bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan berkah. Kita berpuasa di siang harinya dan salat tarawih di malam harinya, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah demi mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya. Hari-hari itu pun berlalu dan kita telah melalui satu waktu dalam hidup kita yang tidak akan kembali lagi. Hari-hari yang telah berlalu itu akan merekam semua apa yang kita kerjakan di dalamnya, baik kebaikan maupun keburukan. Begitulah hari-hari dalam umur kita berlalu. Hari demi hari kita lalui sambil berjalan menuju akhirat nan abadi. Hari-hari itu sejatinya mengurangi umur kita dan semakin mendekatkan kita kepada ajal, menyimpan amalan kita agar kelak dibalas di negeri akhirat nan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya dihadirkan. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan, dan dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan menghampiri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertobat kepadanya dan beramal saleh untuknya. Juga agar kita terdidik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang haram, serta mengenyam pelajaran kesabaran dan perjuangan agar kita menang melawan hawa nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidaklah bulan Ramadan yang penuh berkah ini berlalu melainkan kita telah terbiasa menjalankan ketaatan
dan membenci kemaksiatan serta terdidik dengan akhlak yang terpuji. Kita pun terbangun dari kelalaian dan hadir untuk beribadah setelah absen sekian lama darinya. Dengan bulan mulia ini kita juga dapat mengetahui nilai kehidupan dan betapa nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini bulan Ramadan itu telah berlalu, maka jangan sampai kita kembali berbuat maksiat, karena Tuhan pemilik bulan-bulan itu hanya satu. Jangan sampai kita merusak amal saleh yang telah kita bangun selama bulan Ramadan dengan amal salah setelahnya. Karena tanda diterimanya amalan adalah kebaikan yang diikuti dengan kebaikan. Sedangkan kembali berbuat maksiat setelah bertobat, dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan sebelum bertobat. Selain itu, di depan kita kelak ada mizan atau timbangan amal yang akan menimbang amal baik dan amal buruk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Artinya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Bulan-bulan sepanjang tahun merupakan ladang beramal dan waktu untuk ajal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bila bulan Ramadan tahun ini telah berlalu, di hadapan kita masih ada musim kebaikan lainnya yang berulang sepanjang tahun. Ada yang berulang 5 kali dalam sehari semalam, yaitu salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di hadapan kita ada musim kebaikan yang berulang sepekan sekali, yaitu salat Jumat. Hari Jumat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini. Di dalamnya ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu itu seraya memohon suatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberinya. Di hadapan kita ada pula musim kebaikan yang berulang setiap pertengahan malam, yaitu di waktu sahur, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirni fa aghfirlah." Siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbendaharaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah melimpah dan tidak akan pernah habis. Tangannya selalu terbuka siang dan malam menerima amalan dan pertobatan para hambanya, karena kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan tidak dapat lepas darinya barang sekejap. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka bagaimana keadaan orang-orang yang bersemangat dalam ketaatan di bulan Ramadan saja, tetapi ketika Ramadan berlalu mereka berubah meninggalkan ketaatan? Telah ditanyakan kepada sebagian salaf tentang orang-orang seperti ini, lalu mereka mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan, masjid-masjid ramai dengan mereka yang salat 5 waktu. Namun ketika Ramadan berlalu, mereka menghilang, seolah jejak mereka di masjid pun pudar dan mereka lebih banyak tinggal di rumah mereka. Seolah-olah mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kewajiban mereka telah gugur dan seolah-olah hal yang haram dibolehkan untuk mereka setelah Ramadan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersesat setelah mendapat petunjuk, dari kebutaan setelah melihat kebenaran, dan dari kekufuran setelah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan, pun sebaliknya keburukan bisa menghapus kebaikan.
Oleh karena itu dikatakan dzanbun ba'da taubah aqbahu min sab'ina qablaha. Dosa yang dilakukan setelah bertobat lebih jelek 70 kali lipat daripada dosa yang dilakukan sebelumnya. Sebagian salaf menangis saat akan meninggal dunia. Ketika ditanya sebabnya, mereka menjawab, aku menangisi malam yang tidak kulalui dengan salat malam, dan aku menangisi siang yang tidak kumanfaatkan dengan puasa. Jika ada orang yang menyesal saat sakaratul maut lantaran meninggalkan ibadah sunnah, maka apatah lagi bagaimana kiranya penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat berpisah dengan bulan Ramadan, kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar amalan kita diterima olehnya. Dahulu para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan bila Ramadan itu tiba, mereka pun beramal soleh di dalamnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal soleh tersebut. Oleh karena itu, bagi mereka semua waktu adalah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang saat ini berpisah dengan bulan Ramadan, namun setelah itu mereka lanjutkan dengan berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menutup bulan Ramadan dengan bertakbir dan bersyukur kepadanya atas disempurnakannya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar mengiringi puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hal itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab puasa Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal sebanding dengan puasa 1 tahun, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi berpuasa di bulan Ramadan pahalanya sama dengan berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa 2 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain itu membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, puasa 6 hari bulan Syawal ibarat salat sunnah ba'diyah, sehingga dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa Ramadan. Karena ibadah yang wajib akan ditambal dan disempurnakan dengan ibadah sunnah pada hari kiamat. Sebagian besar orang punya kekurangan saat melaksanakan puasa wajib, maka perlu berpuasa sunnah untuk menambal kekurangan itu dan menyempurnakannya. Kemudian yang kedua, membiasakan puasa sunnah setelah Ramadan juga menandakan bahwa puasa Ramadan yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberinya taufik untuk beramal saleh setelahnya. Hal itu sebagaimana dikatakan sebagian ulama, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara bentuk balasan kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Sebaliknya, orang yang mengerjakan kebaikan namun dilanjut dengan kejelekan, maka itu pertanda amal baik yang dia kerjakan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat puasa sunnah yang ketiga adalah sebagaimana diketahui bahwa puasa Ramadan mendatangkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, maka membiasakan puasa setelah Idul Fitri ini merupakan bentuk syukur atas nikmat tersebut. Dan di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang dia berikan sehingga dapat menunaikan ibadah puasa dan atas pertolongan serta ampunannya atas dosa yang telah lalu adalah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan sebagai rasa syukur kepadanya. Kemudian di antara manfaat puasa lainnya adalah bahwa kembali berpuasa setelah berbuka menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada ibadah puasa dan ia tidak bosan dan tidak terbebani dalam mengerjakannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membalas nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan melakukan kemaksiatan setelahnya sejatinya termasuk bentuk kufur nikmat.
Barang siapa berniat kembali melakukan kemaksiatan setelah bulan Ramadan, maka pertanda puasanya tertolak dan pintu rahmat di hadapannya tertutup. Sesungguhnya bulan, tahun, malam dan siang semuanya merupakan ajal yang telah ditentukan dan waktu untuk beramal. Semuanya akan habis dan berlalu dengan cepat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengadakan dan menciptakan waktu-waktu itu serta mengkhususkannya dengan berbagai macam keutamaan, akan tetap abadi dan tidak akan pernah sirna. Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu akan selalu menjadi Tuhan yang Maha Esa, akan selalu mengawasi dan melihat amalan para hambanya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya. Karena setiap waktu yang dihabiskan seorang hamba tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh merugi. Setiap saat yang dilalaikan oleh seorang hamba dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajri wa lam yazdad fihi amali." Tidaklah aku menyesali suatu melebihi penyesalanku atas satu hari saat matahari terbenam dan ajalku bertambah dan ajarku berkurang namun amalku tidak bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala atas kita akan terus-menerus tercurah dan tidak akan berhenti. Musim-musim ampunan akan selalu ada bagi siapapun yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkannya. Karena setelah berlalu bulan Ramadan akan datang bulan-bulan haji ke Baitullah. Sebagaimana orang yang berpuasa dan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa yang telah lalu, pun orang yang berhaji ke Baitullah seraya tidak berbuat rafas dan kefasikan, maka ia akan kembali dari dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah berlalu beberapa saat dari umur seorang mukmin melainkan di dalamnya ada tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ketaatan yang ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan selalu berpindah dari satu tugas ketaatan ke tugas yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Manfaatkanlah nikmat tersebut dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita sia-siakan dengan kelalaian dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashirin nadhir was-sirajil munir faqad amarakumullahu bis-salati was-salami alayhi faqala 'azza min qa'ilin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.